Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang data Kemendikbud yang bocor. Bahwa dalam beberapa hari ini atau pada saat ini telah beredar surat Kemendikbud Ristek. Surat Kemendikbud Ristek nomor 1205-D1-TI.01.00 tahun 2022 tertanggal 13 Maret tahun 2022 perihal tentang pemberitahuan informasi insiden kebocoran data. Jadi dalam surat ini menindaklanjuti surat Kepala Pusat dan Teknologi Informasi nomor 0970-JI-TI 01.00-2022 tanggal 4 Maret tahun 2022 perihal pemberitahuan informasi insiden kebocoran data milik Kemendikbud Ristek. Jadi sumbernya di sini adalah dari alamat link ini. Alamat link ini di mana alamat link ini memberitahukan bahwa terdapat ribuan atau jutaan akun-akun yang terindikasi bahwa akun tersebut mencurigakan. Jadi akun tersebut diidentifikasi sebagai akun yang mencurigakan dan berpotensi untuk merusak data. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka di sini kami menghimbau seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi agar melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan tetap berjalan aman terkendali. Ada 4 hal dalam hal ini yang harus diperhatikan untuk menindaklanjuti informasi kebocoran data ini. Jadi yang pertama adalah menginformasikan kepada seluruh pengguna dan pengelola laman dan sistem informasi manajemen lainnya untuk segera mengganti password. Jadi di poin yang pertama ini password harus segera diganti. Jadi untuk seluruh pengelola laman password harus diganti. Kemudian yang kedua adalah memindai atau men-scan aktivitas seluruh laman dan sistem informasi manajemen lainnya untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas di luar kontrol. Jadi lakukan pindaian atau scan untuk mengetahui ada atau tidaknya aktivitas yang di luar kontrol. Kemudian yang ketiga adalah memasang antivirus, melakukan update antivirus dan melakukan pemindaian pada perangkat akses atau server yang digunakan. Jadi teman-teman kalau antivirusnya sudah tidak update atau lama, dianjurkan untuk segera mengupdate antivirus tersebut. Kemudian yang keempat adalah melakukan deteksi dini keamanan laman terkait dengan mengikuti langkah-langkah pengamanan pada laman ini. Pada menu panduan pedoman teknis terkait malware. Jadi itu adalah 4 langkah-langkah strategis yang dianjurkan untuk seluruh pengelola atau satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian teman-teman, bahwa di sini terdapat lampiran. Jadi lampiran surat di atas ya, ini tanggal 13 Maret tahun 2022 di sini yang terindikasi di sini yang pertama adalah Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Kursus dan Pelatihan, dan ini masih banyak sekali. Kemudian di sini ada Politeknik Negeri Bali. Juga di sini ada Politeknik Negeri Indramayu, dan masih banyak sekali di sini lampiran yang terindikasi bahwa terdapat data-data yang dicurigai. Kemudian teman-teman, pada bagian berikutnya adalah daftar laman dilaporkan login akses penggunaannya bocor. Jadi laporan ini tanggal 3 Maret tahun 2022. Jadi data yang pertama ini adalah teman-teman, ini data yang pertama adalah ANBK. Jadi ANBK ini adalah data yang sangat penting untuk sekolah. Di sini setiap sekolah atau pendidikan di sini ada ANBK kemendikbud.go.id. Data ANBK ini terindikasi juga mengalami kebocoran, teman-teman. Kemudian yang kedua di sini anggun PAUD dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan bahwa dalam daftar laman dilaporkan ini diurutkan berdasarkan abjad. Jadi dari ANBK
kemudian ke B bagian ban PAUD, kemudian terus sampai ke sini ada ya, ini belajar, jadi akun belajar Kemendikbud juga di sini terindikasi telah mengalami kebocoran data. Akun belajar, kemudian di sini ada bio paket, terus ke bagian bawah juga di sini tentang akun BOS juga, ini web BOS Kemendikbud juga terindikasi bahwa telah mengalami kebocoran data. Ada BSE, kemudian ke sini Dapo ya, ini Dapo Dikdas juga, data Dikdasmen, data SDM. Nah ini, kemudian ada layanan Dikdasmen, gerbang kurikulum. Nah ini GTK belajar Kemendikbud juga, ini GTK Kemendikbud Go ID. Ini banyak sekali teman-teman semua web-web atau yang terindikasi bahwa telah mengalami kebocoran data. Teman-teman bisa cek sendiri di sini di halaman ini. Ini sampai ke sini ada PSMK Kemendikbud Go ID, Puspendik juga ini mengalami kebocoran data. Ya ini, terus Tendik Kemendikbud, UBK Kemendikbud Go ID juga mengalami terindikasi mengalami kebocoran data. UNBK Kemendikbud Go ID, USBN, USBN Puspendik. Nah ini. Nah dalam surat edaran ini memberikan langkah-langkah untuk yang diperlukan. Jadi ada 3 buah langkah yang harus dilakukan untuk teman-teman pengelola laman ini. Yang pertama adalah menginformasikan kepada seluruh pengguna dan pengelola terkait laman di atas untuk segera mengganti user dan password. Jadi sama seperti di atas juga, harap mengganti user atau password yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah memindai aktivitas seluruh laman terkait untuk mengetahui ada atau tidaknya aktivitas di luar kontrol. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman bisa melakukan deteksi melakukan deteksi dini keamanan halaman terkait dengan mengikuti langkah-langkah keamanan pada halaman ini. Teman-teman bisa cek di sini pada panduan pedoman teknis terkait malware. Nah, itu teman-teman. Jadi surat edaran ini yang dirilis pada tanggal 13 Maret 2022. Jadi intinya pada surat ini, pemberitahuan informasi insiden kebocoran data ini tujuannya adalah untuk Bapak-bapak Ibu agar selalu waspada ya, agar selalu waspada terhadap indikasi-indikasi data atau informasi yang sekiranya tidak ada sangkut pautnya kemudian mencurigakan, harap waspada. Jadi misal jika ada orang ataupun pihak-pihak yang terindikasi atau mencurigakan atau tidak dikenal oleh Bapak Ibu semua, kemudian meminta data ataupun yang lainnya, apalagi terlebih mengarah ke yang menuju ke finansial, maka Bapak Ibu jangan hiraukan, bila perlu blok nomor orang yang menghubungi Bapak Ibu semua. Jadi lakukan tindakan waspada. Kemudian jika tadi ada hal-hal yang tidak tahu, Bapak Ibu boleh meminta atau segera meminta informasi resmi dari dinas terkait. Jadi intinya waspada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini informasinya. Jika ada hal-hal yang terlewat atau keliru pada penyampaian atau pembahasan pada surat edaran ini, silakan tinggalkan komentar pada bagian bawah Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.